Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 Big Data yang menganalisis sosial analisis atau SNA pada jaringan pelanggan e-commerce. Body next slide. Dengan beranggotaan kelompok ada 5 orang. Sebelumnya perkenalkan diri, nama aku Muhammad Emil Tajama Gifari dengan NIM 1040 123 000 65. Lalu rekan Saya dengan Alvin Dwi Cahyanto dengan nomor NIM 1040 12 30 02 46. Ya, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama aku Miki Cahya Sentika dengan NIM 1040 123 00463. Lalu nama saya Anas Muhammad Mahfuz dengan NIM 1040 1233 0144. Kenalkan, nama saya Ceril Santika Putri dengan NIM 1040 123 00338. Oke, untuk latar belakang, perkembangan bisnis e-commerce menyebabkan terbentuknya hubungan yang kompleks antar pelanggan. Hubungan tersebut dapat dianalisis sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari node dan juga edge. Social network analysis itu digunakan untuk memahami pola interaksi, mengidentifikasi aktor penting, serta melihat struktur komunitas dalam jaringan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat memperoleh insight yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif. Boleh next? Oke, selanjutnya itu tujuan penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model jaringan pelanggan e-commerce dan juga menganalisis struktur hubungan antar pelanggan menggunakan metode social networks analysis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berperan penting dalam jaringan, menganalisis komunitas yang terbentuk, serta memberikan implikasi bisnis berdasarkan hasil analisis jaringan. Next. Untuk dataset dan sumber data yang kami gunakan yaitu digunakan dalam penelitian berasal dari Brazilian E-commerce Public Dataset atau OLIS yang tersedia di platform Kaggle. Dataset ini berisi data transaksi pelanggan e-commerce yang kemudian diolah menjadi data jaringan. Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 300 data pelanggan nodes dan hubungan antar pelanggan direpresentasikan dalam bentuk edges. Dataset diolah menjadi 2 tabel utama yaitu node dan juga edges. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada pemodelan network. Jadi pada tahap ini dataset pelanggan dan transaksi diolah menggunakan Python dengan library network untuk membentuk sebuah jaringan sosial dalam jaringan ini. Setiap node merepresentasikan satu pelanggan, sedangkan edge merepresentasikan hubungan antar pelanggan. Berdasarkan keterkaitan transaksi, visualisasi awal jaringan digunakan untuk memastikan bahwa struktur network telah terbentuk dengan baik sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan metode social network analysis. Ya, selanjutnya. Selanjutnya itu ada metode social network analysis. Metode social network analysis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi centrality, between centrality, range centrality, dan eigenvector centrality untuk mengidentifikasikan peran masing-masing node dalam jaringan. Selain itu, analisis struktur jaringan dilakukan menggunakan metrik average density, diameter, average path length, serta analisis komunikasi menggunakan modularity. Ya, selanjutnya. Selanjutnya itu ada analisis properti jaringan menggunakan GPI. Hasil analisis yang menggunakan GPI menunjukkan bahwa jaringan pelanggan memiliki average date sebesar 1,126 dan density sebesar 0,010 yang mengidentifikasikan
tingkat keterhubungan jaringan yang rendah. Diameter jaringan sebesar 28 dan average speed line sebesar 10,73 menunjukkan bahwa jarak antar pelanggan dalam jaringan relatif panjang sehingga penyebaran informasi antar pelanggan memerlukan beberapa perantara. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada analisis komunitas jaringan pelanggan. Nah, analisis komunitas dilakukan menggunakan algoritma modularity pada GMP untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki keterhubungan lebih erat satu sama lain. Nah, hasil analisis menunjukkan nilai modularity sebesar 0,703 yang menandakan bahwa jaringan memiliki struktur komunitas yang cukup jelas. Jaringan pelanggan terbagi ke dalam 16 komunitas, di mana setiap komunitas merepresentasikan kelompok pelanggan yang lebih sering terhubung dibanding dengan pelanggan di komunitas lain. Oke, selanjutnya visualisasi network pelanggan menggunakan Getty. Nah, visualisasi ini jaringan pelanggan menggunakan Getty menunjukkan struktur jaringan yang tersebar dengan tingkat pendapatan yang rendah. Ukuran node merepresentasikan nilai degree centrality, sedangkan warna node menunjukkan pembagian komunitas berdasarkan modularity. Nah, node dengan ukuran lebih besar menandakan pelanggan yang memiliki lebih banyak koneksi dan berpotensi berperan sebagai aktor penting dalam jaringan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah analisis centrality dan identifikasi key partner, key player. Analisis centrality digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang memiliki peran penting dalam jaringan. Berdasarkan hasil analisis, pelanggan dengan nilai degree centrality tertinggi memiliki hubungan paling banyak dengan pelanggan lain. Pelanggan dengan nilai between centrality tinggi berperan sebagai penghubung antar komunitas. Sedangkan pelanggan dengan nilai closeness dan eigenvector centrality tinggi memiliki posisi strategis dan pengaruh besar dalam jaringan. Aktor-aktor ini dapat dianggap sebagai key player dalam jaringan pelanggan. Boleh di next. Oke, di sini ada 4 centrality yang telah kita analisis. Yang pertama degree centrality. Nah, untuk degree centrality ini, orang yang memiliki hubungan paling banyak adalah Sari Rahmawati. Lalu selanjutnya ada betweenness centrality. Orang yang berperan besar dalam hubungan orang lain adalah Dewi Wijaya. Lalu selanjutnya adalah eh, closeness centrality. Orang yang memiliki kedekatan paling besar adalah Eko Halim. Dan yang terakhir, eigenvector centrality. Orang yang memiliki pengaruh paling besar adalah Eko Halim. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah implikasi bisnis. Hasil analisis sosial network analysis memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan bisnis. Pelanggan dengan nilai centrality tinggi dapat dimanfaatkan sebagai target utama dalam strategi pemasaran karena memiliki pengaruh besar terhadap pelanggan lain. Selain itu, keberadaan komunitas pelanggan yang jelas memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran berbasis segmen komunitas, sehingga promosi dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Oke, next. Oke, manfaat sosial network analysis bagi perusahaan. Nah, sosial network analysis ini membantu perusahaan memahami pola interaksi pelanggan secara lebih mendalam. Dalam CNE, perusahaan dapat mengidentifikasi key player, memahami struktur hubungan antar pelanggan, serta mendeteksi komunitas yang terbentuk secara alami. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, mempercepat penyebaran informasi produk, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Boleh di next? Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa jaringan pelanggan memiliki tingkat keterhubungan yang rendah, namun membentuk komunitas yang cukup jelas. Beberapa pelanggan memiliki peran penting sebagai penghubung dan aktor berpengaruh dalam jaringan. Penggunaan Python dan GPI dalam analisis sosial network analysis terbukti efektif untuk mengidentifikasi struktur jaringan dan peran pelanggan dalam konteks bisnis. Boleh di next?
Untuk saran, penelitian selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, analisis dapat dikembangkan dengan pertimbangan bobot, hubungan, atau faktor waktu transaksi agar dinamika interaksi pelanggan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Boleh di next? Ini untuk link yang kita gunakan. Boleh di next? Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Om, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.